Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi teman-teman atau bagi Pak Dimas atau Bu Wisnu yang sedang menonton video saya. Pada hari ini dan kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang berisi tentang materi bahasa Inggris untuk menunaikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Landasan Pendidikan. Pada hari ini kita akan belajar tentang Basic English Grammar for Beginners. Basic English Grammar for Beginners. Dan materi ini akan berisi tentang satu, part of speech. Kemudian dilanjut dengan simple present tense dan diakhiri dengan pronouns. Learning objectives. Setelah kita mempelajari apa yang akan saya ajarkan, objektifnya adalah understand basic part of speech atau mengerti part of speech secara dasar. Kemudian use simple present tense correctly atau menggunakan simple present tense secara baik dan secara benar. Kemudian identify subject and object pronouns atau mengidentifikasi subjek ataupun objek dalam bentuk pronouns, bukan nouns. Lesson outline. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, materi yang akan dijelaskan adalah part of speech, simple present tense, dan diakhiri dengan subject and object pronouns. Oke. Part of speech. Words are grouped based on their function in a sentence. Today's focus is noun, verb, and adjective. Jadi kita akan mempelajari kata-kata yang memiliki fungsinya sendiri yang akan menjadi sebuah bentuk baru yang berupa kalimat. Dan pada hari ini yang akan kita bahas adalah noun, verb, dan adjective. Yang akan kita bahas pertama adalah noun. A noun names a person, place, thing, or idea. Jadi, noun itu sebuah kata yang merepresentasikan sebuah person, sebuah place, sebuah thing, atau idea. Dalam bahasa Indonesia, sebuah person, orang, place, tempat, thing, barang, atau ide. Jadi segala sesuatu yang merupakan ini disebut noun. Examples: student. Student berarti person. Kemudian ada teacher. Teacher juga berarti person. Kemudian ada school. School berarti place. Kemudian ada coffee. Coffee berarti thing. Dan example sentences-nya adalah I am a student. You are a student. The coffee is hot. Nah, yang merupakan noun adalah kalimat pertama nounnya adalah student. Kemudian yang kalimat kedua nounnya adalah nounnya adalah coffee. Kemudian ada verb. A verb shows an action or activity. Jadi verb itu memberikan gambaran tentang aksi atau kegiatan. Simpelnya, dalam bahasa Indonesia, verb itu seringkali kita dengar sebagai kata kerja. Dan dalam bahasa Inggris juga verb memang
kata kerja. Makanya, verb merepresentasikan aksi atau kegiatan. Contohnya, study. Kemudian eat, drink, go. Tiap kata yang disebut di sini merupakan kata yang menggambarkan kegiatan, aksi yang bisa dilakukan. Kita bisa study, kita bisa eat, kita bisa drink, dan kita bisa go. Nggak cuma ini, kita bisa move bisa disebut sebagai verb. Can fly, even though we cannot fly. Can hear, segala sesuatu yang bisa kita lakukan, itu bisa disebut sebagai verb. Kemudian, example sentences. I study English. I study English. Dan verbnya adalah study. Karena dalam kalimat ini, yang menggambarkan aksi adalah study. I itu saya, study itu belajar, dan English adalah bahasa Inggris. Jadi, dari 3 kata ini, yang menggambarkan mana yang bisa kita lakukan adalah study. Kedua, they drink coffee. Yang merupakan verb adalah drink. Karena they itu mereka, drink itu minum, dan coffee itu kopi. Jadi dari susunan 3 kata ini, yang merupakan kegiatan yang bisa dilakukan adalah drink. Maka di kalimat yang kedua, verbnya adalah drink. Terakhir, adjective. An adjective describes a noun. Jadi, adjective itu kata yang memberikan deskripsi kepada noun. Untuk sebagai pengingat, tadi noun adalah a noun names a person, place, thing, or idea. Atau kata yang merepresentasikan orang, tempat, objek, atau barang, atau ide. Dan adjektif itu sendiri memberikan deskripsi ke noun. Example, big, small, smart, delicious. Dan tiap-tiap kata tersebut itu merupakan kata yang memberikan deskripsi terhadap noun. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, adjektif seringkali disebutkan sebagai kata keterangan. Dan memang, adjektif dalam bahasa Inggris juga kata keterangan. Example sentences. She is a smart student. She is a smart student. Objeknya yang student. Kemudian adjektifnya smart. Nounnya ya she dan student bisa jadi noun ya. Karena mereka kan satu kesatuan yang sama, dan di adjektif diberikan keterangan oleh smart. Jadi nounnya student, yang mana merupakan she karena she is the student, dan diberi keterangan smart. Kemudian kalimat yang kedua, I like hot coffee. Objeknya atau nounnya adalah coffee, dan diberikan keterangan atau diberikan adjektif yakni hot. Jadi hot adalah adjektifnya dan coffee adalah nounnya, yang jika digabungkan memiliki makna baru. Sama seperti sebelumnya, nounnya adalah student dan diberikan kata keterangan atau diberikan adjektif berupa smart, maka menghasilkan smart student. Student adalah pelajar dan smart adalah pintar. Jika digabungkan, maka akan memiliki makna baru, menjadi pelajar yang pintar. Begitu juga yang hot coffee. Hot coffee memiliki makna kopi panas. Seperti itu. Oke, ini ada sedikit kilas balik dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya.
part of speech review. Kita review. Tadi kita sudah belajar apa itu noun, person, or thing. Sekali lagi, noun itu kata yang merepresentasikan person, place, thing, or idea. Atau kata yang merepresentasikan orang, tempat, barang, atau objek, atau ide. Kemudian ada verb, atau action. Jadi kata kerja yang bentuk katanya merupakan hal yang bisa kita lakukan. Eat, drink, fly, even though we cannot fly. Hear, watch, sweep, and etc. Kemudian yang terakhir tadi adalah adjective. Describes noun. Jadi adjective itu kata keterangan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap noun. Yang tadi contohnya, the smart students studies English. Kita bisa gabungin ketiganya. The smart student itu bisa jadi noun, jadi nounnya smart student noun. Kemudian verbnya adalah studies. Kenapa studies? Karena studies adalah kegiatan yang dilakukan oleh the smart students, maka itu menjadi verb. Dan studies English, adjektifnya. Nah, untuk tambahan, the smart students ini merupakan noun phrase karena nounnya saja itu cuma student, dan the smart student disebut sebagai noun phrase. Dan adjektifnya kita smart. Adjektifnya adalah smart karena itu memberikan keterangan terhadap studentnya. Seperti itu. Setelah kita sudah mempelajari part of speech, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang merupakan simple present tense. Oke. Simple present tense ini merupakan present tenses yang paling sering dan paling dekat dengan kita dari 16 tenses lainnya. Used for daily activities, habits, and facts. Jadi, memang simple present tense ini merupakan tenses yang paling sering menggambarkan kegiatan sehari-hari kita, kebiasaan, dan fakta. Fakta tentang apa yang sering kita lakukan, seperti habits. Commonly used in everyday English. Seperti yang saya ucapkan tadi, memang ini tenses yang paling sering dan paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari jika bicara dalam bahasa Inggris. Next. Simple present tense memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah positive, negative, and question. Dan yang pertama kita akan bahas adalah positive. Simple present tense positive. Tiap tenses ini memiliki patternnya sendiri dan saya akan menjelaskan bagaimana pattern dari simple present tense. Pertama, subject plus verb 1. Untuk lebih detail, subject itu adalah I, you, they, we, he, she, it yang menjadi subjek dari sebuah kalimat. Jadi diawali dengan subjek, kemudian verb 1. Contoh, I study English every day. Subjeknya adalah I. Kemudian dilanjutkan dengan verb 1, yakni study. Kemudian, she drinks coffee in the morning. Subjeknya adalah she. Verbnya adalah drink. Seperti yang sudah teman-teman lihat, drinknya di sini tidak drink doang, tapi ada tambah s. Kenapa? Karena memang rules simple present tense, kalau he, she, dan it itu wajib ditambahkan s atau es, tergantung dari kata kerjanya.
Untuk kasus kali ini, she drinks coffee in the morning, itu menggunakan drink, SS, bukan ES. Lanjut. Kemudian materi selanjutnya, tadi saya sudah ingatkan ada positif, negatif, dan question. Maka yang kedua kali ini adalah negatif. Simple present tense negative. Patternnya, subject, do atau does, not. Karena negatif, jadi kita pakai not, do not atau does not, don't atau doesn't. Kemudian ditambah dengan verb 1. Contoh, I do not like tea. I subject, do not, like-nya verb. Do not-nya sesuai dengan rules dan verb-nya yang like. Seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya, bahwa verb adalah kegiatan yang bisa kita lakukan, maka menyukai juga merupakan verb karena itu adalah tindakan yang kita lakukan. Kita menyukai atau tidak menyukai. Dan dalam kasus ini, I do not like tea, yang mana saya tidak menyukai teh, maka verbnya adalah like. Begitu. Kedua, she does not play football. Untuk teman-teman yang masih bingung kenapa I pakai do not tapi she pakai does not, karena rulesnya adalah I, you, they, we itu menggunakan do, tapi he, she, dan it itu menggunakan does. Sini juga tadi sama sini, she, it pakai s dan es. Untuk kasus setelahnya, he, she, it pakai does. Itu. She does not play football. Verbnya adalah she, kemudian sesuai rumus does not, kemudian verbnya adalah play, karena yang bisa dilakukan adalah play. Seperti itu. Terakhir, simple present tense yang berupa question atau pertanyaan. Memiliki pattern sendiri juga. Yang pertama do atau does, kemudian subject, kemudian verb 1. Tidak kayak dua simple present tense sebelumnya, negatif sama positif sama negatif, diawali dengan subject, kemudian do atau does, dan verb. Kalau yang ini diawali sama do, does, kemudian subject, baru diakhiri dengan verb 1. Karena memang susunan sebuah pertanyaan selalu diawali dengan do atau does atau segala did dan lain-lainnya. Tapi karena ini simple present tense, maka yang digunakan do atau does. Contoh, do you study English? Do, seperti yang dirumus, kemudian you adalah subjeknya, study adalah verbnya. English itu kata keterangan, itu nanti tidak terlalu dibahas. Objek, jadi do you study English, kemudian tanda tanya. Kemudian, does she live in Jakarta? Does, sama seperti sebelumnya, kalau he, she, atau it itu menggunakan does, bukan do. Jadi bukan do she live, tapi does she live in Jakarta. Seperti itu teman-teman. Oke, setelah kita mempelajari tadi semuanya, rumusnya, akan ada sedikit kilas balik yang akan menjelaskan tentang simple present tense. Sekali lagi, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwasannya di simple present tense itu ada 3 bentuk. Yang pertama, positif. Kedua, negatif. Yang terakhir, question. Atau positif, negatif, dan pertanyaan. Yang pertama adalah positif. Rumusnya adalah subjek, kemudian verb 1. Subjeknya adalah I, verb 1-nya adalah study. Jadi I study English.
You study English. We study English. They study English. Gitu. Kemudian dilanjutkan dengan yang negatif. I do not study English. Rumus harus singkat juga. Subject, kemudian do atau does, kemudian verb 1. Nah, sekalian pengingat, do atau does digunakan berdasarkan objeknya. Kalau I, you, they, we itu menggunakan do. Tapi kalau he, she, it itu menggunakan does. Lagi ya, I, you, they, we itu menggunakan do. Tapi kalau he, she, it itu menggunakan does. Dan di kasus yang ini, I do not study English. Karena subjeknya adalah I, maka yang digunakan adalah do, bukan does. Kemudian yang terakhir adalah question atau pertanyaan. Do you study English? Untuk rules do dan does juga sama, tergantung dari subjeknya. Dan untuk yang kali ini pertanyaannya, do you, subjeknya adalah you, maka kalau you itu pakai do. Tapi kalau subjeknya he, she, atau it itu pakai does. Jadi kalau he misalnya he, jadi does he study English? Atau does she study English? Does it study English? Tapi karena ini you, jadi pakai do. Dan untuk rumus pertanyaan itu do atau does yang digunakan sesuai rules-nya. Kemudian subject you, kemudian terakhir study verb 1. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, sudah 2 materi kita lewati. Akan kita lanjut ke materi terakhir, yakni pronouns. Pronouns. Oke. Pronouns. Pronouns replace nouns in a sentence. Jadi pronouns itu sebutan atau kata yang digunakan untuk mengganti noun. Lebih sering itu subjek sebenarnya, orang, diganti dengan pronoun. Types we will learn today. Subject pronoun dan object pronoun. Seperti yang sudah saya bilang tadi, subjek lebih sering, bukan berarti objek tidak bisa. Jadi baik subjek maupun objek itu bisa digantikan dengan pronoun. Kayak gitu teman-teman. Next, subject pronoun used as the subject of a sentence. Jadi pronoun subjek merupakan kata yang dijadikan subjek dalam sebuah kalimat. Contohnya ada I, ada you, ada he, ada she, ada it, ada we, dan terakhir adalah they. Contoh dalam dua kalimat ini, yang pertama adalah I like English. Subjeknya adalah I, dan subjek itu I, whole with. Subjeknya adalah whole with. Kemudian menggunakan pronouns I. Atau kalau kalian yang baca, subjeknya adalah kalian, tapi menggunakan pronouns I, gitu. Kemudian she studies every day. Siapa ya? Cewek. Yanti. Yanti studies every day. Kalau Yanti kan menggunakan nama, maka kita pakai subject pronouns berupa she. Yang she-nya itu menggambarkan Yanti. Jadi Yanti studies every day gunakan pronouns, jadi she studies every day. Tuh teman-teman. Lanjut. Object pronouns. Object pronouns itu kata ganti yang dipakai untuk objek, tapi bentuknya pronouns. Tadi kan subjek, ini objek. Used as the object of a verb. Contoh,
me, you, him, her, it, us, them. She helps me. Di sini she itu contoh Yanti, she adalah Yanti dan menggunakan subject pronouns, jadi she helps me. Me-nya adalah saya, Holwit. Holwit, she helps Holwit. Holwit kan objek di sini. Nah, Holwitnya ini menggunakan kata ganti dengan pronouns me karena saya yang bicara. Kalau kalian yang bicara, ya me juga. Tapi kalau orang lain nih, misal Yanti helps Yanto. She helps him. Kenapa him? Karena Yanto laki-laki. Kalau perempuan, her. Contoh untuk yang perempuan, she helps siapa lagi ya? Bunga. She helps Bunga. Bunga kan objek, maka menggunakan kata ganti jadi her, benar. Jadi she helps her. Kalau ganti, kalimat kedua adalah I like her. I-nya adalah subjek. Ini subject pronoun yang tadi, yang mana kalau saya bicara berarti Holwit like her, diganti jadi subject pronouns I like her. Her-nya misal Yanti, I Holwit like Yanti. Yantinya menggunakan kata ganti pronouns object pronouns berupa her karena dia perempuan. Jadi I like Yanti yang diubah dengan subject pronouns object pronouns jadi her. Kenapa tidak she? Nah, kenapa tidak she? Karena memang rulesnya adalah ini tadi, she untuk subjek dan her untuk objek, jadi nggak bisa diputar-putar, grammarnya salah. Makanya I like her bukan I like she. Kemudian she helped me bukan she helps I. Gitu teman-teman. It's subject versus object pronouns. Ya, ini sedikit kelas balik karena kita sudah belajar dan ini kebetulan materi yang cukup paling sedikit dan cukup paling mudah. I jadi me, she jadi her, they jadi them, terus ada we jadi apa? We jadi us. He jadi apa? He jadi him. It, khusus it tetap jadi it. Jadi untuk khusus kata it, baik subjek maupun objek itu tetap menggunakan bentuk yang sama, yakni it. Tidak ada itah, itoh, tidak, tetap it. Itu teman-teman. She calls me every day. Yang mana yang subjek? Yang subjek pronouns? Yang she. Dan calls me. Me-nya apa? Subjek pronoun kah? Salah. Me-nya adalah object pronouns. Karena she calls me, me-nya lah objek. Nah, objek ini menggunakan pronouns me bukan I. Jadi she helps me every day. She-nya subjek, calls verb, kemudian me-nya adalah objek yang menggunakan pronouns me bukan I. Seperti itu teman-teman. Final review. Oke, kita sudah mempelajari 3 materi pokok. Materi basic. Yang pertama, part of speech, simple present tense, dan terakhir adalah subject and object pronouns. Dan oleh karena itu, harapan saya adalah kita semua, saya, Anda, bagi yang menonton, bisa membuat kalimat yang simple dalam bahasa Inggris dengan tata cara yang baik dan tata cara yang benar. Tapi belum selesai di situ. Saya juga akan memberikan contoh serta sedikit penjelasan tentang kalimat-kalimat tersebut. Oke, di sini saya ada 10 contoh yang mana sebenarnya kebanyakan. Nanti videonya kepanjangan. Jadi saya hanya akan menjelaskan 5 dari tiap-tiap materi, dari part of speech, simple present tense, dan subject and object pronouns. Biar nggak
kebanyakan dan kelamaan. Pertama, the student reads a book. Tujuan kita kali ini tuh masih part of speech ya. Jadi kita menemukan noun, verb, dan adjectives. Ini nggak semuanya ada ya. Kalimat pertama, the student reads a book. Mana yang noun? Student nounnya. Kemudian mana yang verb? Reads verbnya. Nah, untuk kalimat pertama itu nggak ada adjektif ya. Booknya itu apa? Booknya itu objek, tapi kalau dalam konteks ini, book itu bentuknya noun. Dia itu noun, tapi fungsi dalam kalimat ini adalah objek. Kemudian kalimat kedua, she drinks hot coffee. Nounnya adalah she, subjek, dia subjek tapi bisa jadi noun. Noun drinks, drinks adalah verbnya. Dan hot coffee, coffee juga bisa jadi noun tapi fungsinya objek. Dan hot adalah adjektifnya. Kayak yang udah saya bilang sebelumnya bahwa adjektif itu kata keterangan yang memberikan deskripsi lebih lanjut kepada nounnya. Biasanya ke objek, sudah juga bisa, tapi kali ini ke objek. Objeknya adalah coffee, adjektifnya atau kata keterangannya adalah panas. Tuh, kemudian yang ketiga, my teacher explains the lesson. Nounnya adalah teacher, verbnya adalah explains. Kemudian the lesson itu noun juga. 4. They play football every day. Nounnya itu they bisa jadi noun. Kemudian play itu verb. Kemudian football itu bisa jadi noun juga. Every day itu adjektif karena memberikan keterangan waktu yang mana setiap hari. Terakhir, the smart boy studies English. Ini nounnya tuh the smart boy itu noun phrase ya. Noun phrase itu the smart boy atau boy-nya doang jadi noun, head noun-nya. Dan smart itu adjektif. Bisa di awal yang saya bilang tadi, adjektif tuh bisa memberikan deskripsi lebih lanjut terhadap subjek juga objek. Nah, yang ini ke objek nih. The smart boy studies English. Studies itu verbnya. Kemudian udah 5. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah materi tentang simple present tense. Contohnya juga ada 10, tapi saya akan menjelaskan 5 aja biar nggak kepanjangan. Pertama, I wake up at 6 every day. I adalah subjek, wake up adalah verb. Kemudian at 6 every day itu kata keterangan, kata tidak ada objek di sini ya. Jadi I subjek, wake up. Kenapa tidak pakai s atau wakes up? Karena subjeknya I. Kayak yang tadi saya bilang, kalau he, she atau it itu pakai s atau es. Kalau di sini ganti jadi he, itu tambahin s, jadi he wakes up. Tapi karena ini I jadi enggak. Nah, nomor 2, she studies English at night. Nah, sama nih. She studies. Kenapa ada s-nya? Ada es-nya ya. Karena subjeknya adalah she. Kalau I study English. Tapi kalau she, jadi she studies English. 3. They work in an office. Ini they, subjeknya they, work-nya jadi nggak pakai s atau es lagi. Tapi kalau she, jadi she works atau he works. Tapi karena I, you, they, we, jadi nggak pakai s atau s. 4. He plays guitar on the weekends. He plays guitar. He adalah subjeknya, jadi play-nya pakai s. 5. We eat breakfast in the morning. We subjeknya, eat verbnya, dan tidak pakai s karena I, you, they, we, jadi tidak pakai s lagi. Gitu. Oke, contoh yang terakhir yakni materi pronouns. Nomor 1, I like coffee. I adalah
subject pronoun yang merepresentasikan whole with atau saya kalau kalian yang baca, jadi merepresentasikan kalian. I like coffee. Kemudian she calls him every day. She adalah subjeknya. Jadi misal Yanti calls him. Himnya misal saya whole with. Enggak Yanto di biar seru. Yanti calls Yanto. Nah, Yanto di sini adalah objek, Yanti subjek. Jadi Yanti diganti jadi she. Karena subjek, jadi she bukan her. Kemudian calls him, bukan he. Karena objek, jadi him. Yang ketiga, they invite us to the party. They adalah subjeknya, invite us adalah objeknya, bukan we ya. Di sini juga bukan them. They karena jadi subjek, kemudian invite us itu objek, jadi us bukan we. 4. We help her with homework. We subjek, bukan us helper, tapi we help her. Her-nya objek, bukan we help she, tapi we help her. Kemudian 5. He sees them at school. Nah, he sees them. He itu subjek, sees verbnya, dan them adalah objeknya. Objeknya kenapa them? Karena memang rules object pronouns itu ada perubahan. They jadi them. Gitu teman-teman. Oke, jadi sekian sudah 3 materi yang sudah kita pelajari dari part of speech, yang present tense, dan subject and object pronouns. Dan harapan saya adalah bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dapat mengerti. Kalau belum mengerti diulang aja. Dan oleh karena itu, teman-teman bisa membuat kalimat simple dalam bahasa Inggris dengan tata cara yang baik, yang benar, dan tidak salah. Sekian teman-teman, sekian Pak Dimas dan Wisnu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.